Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Yuni Susilawati YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat token atau password di Google Form. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk membuat pertanyaan dalam bentuk jawaban singkat dan paragraf. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membuat batasan waktu atau limit waktu untuk di soal ujian online kita. Nah, yang pertama kita akan membuat token password ya. Ini saya gunakan drive yang sudah ada, kemudian saya akan modifikasi. Yang pertama kita buat, ini kan ada bagian 1 dan bagian 2. Nah, bagian 1 ini kita buat alamat email, kemudian nama, jadi nama siswa atau responden, jawaban singkat wajib diisi. Nah, kemudian ada kelas, misalnya ada kelas 11 IPS 1, misalnya 11 IPS 2, 11 IPS 3, dan sebagainya. Ini pilihan ganda, tapi tidak usah ada kunci jawaban ya. Wajib diisi. Yang terakhir adalah password. Password atau token. Nah, ini jawaban singkat ya. Nah, ini kita cara memasukkan passwordnya, angkanya sama dengan misalnya besok tanggal 3 Juni 36/2020, misalnya 36/20. Teks kesalahan khusus, jadi misalkan si siswa atau responden kita menjawab atau menuliskan password yang salah, maka ada peringatannya, maaf, password yang Anda masukkan salah. Nah, gitu ya. Ini juga wajib diisi. Maaf, ini password ataunya belum, atau token. Nah, kemudian jika sudah, nah ini kan kita kalau membuat password tentu saja harus ada bagian 1 dan bagian yang lainnya. Jadi kerangkanya itu sebelum kita mengerjakan soal, kita harus mengisi biodata ini. Nah, bagaimana caranya? Ada, kita masukkan sectionnya, tambah bagian. Jadi caranya untuk agar bagian 2 ini muncul, kita klik tambahkan bagian. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalau kita tambahkan bagian pasti nanti akan seperti ini. Nah, ini boleh kita tulis soal. Nah, soal seperti ini. Karena sudah ada, ini hanya contoh, berarti saya hapus lagi. Hapus bagian. Nah, karena sudah ada. Jadi logikanya ketika kita sudah mengisi biodata, kemudian kita sudah mengisikan password yang benar, maka kita akan diarahkan untuk menuju ke bagian yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat
soal jawaban singkat. Nah, di sini kan saya pilihan ganda ada 30 soal. 30 soal dengan poin pilihan ganda 1 nomor 1 poin jika benar ya. Nah, kemudian dari nomor 30 terakhir kan pilihan ganda. Saya tambahkan 3 soal jawaban singkat. Nah, ini 30 soal pilihan ganda berarti 30 poin, sisanya berarti 70 poin. Nah, 70 poin berarti di sini contoh soalnya, berapakah hasil operasi hitung dari 18 yang mungkin terjadi? Jawaban singkat. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, kita buat seperti ini. Di jawaban singkat kita buat beberapa alternatif jawaban. Jadi 18 bisa 6 kali 3, bisa 15 tambah 3, bisa 10 tambah 8, bisa 36 dibagi 2. Ini kan jawaban singkat ya, dan pasti gitu. Kemudian saya menghendaki pada jawaban singkat ini saya berikan poin 10. Berarti dari PG-nya 30 ditambah poin esai jawaban singkat ini 10, jadi 40. Berarti masih ada 60 poin sisanya. Nah, 60 poin ini saya bagi ke dalam 2 soal. Nah, ini contoh ya, ini maaf kalau pertanyaannya kurang berkualitas. Nah, ini contoh teks atau jawaban yang panjang. Biasanya kalau jawaban yang lebih rumit, lebih panjang, skornya itu lebih tinggi. Nah, jelaskan alasan penculikan Bung Hatta dan Insinyur Soekarno misalnya. Ini bentuknya paragraf karena teksnya akan panjang pastinya, asumsi atau jawaban gaya bahasa dari responden itu berbeda. Nah, wajib diisi. Ini bisa kita bisa kita lakukan penilaian secara manual. Tapi jangan lupa kunci jawabannya kita taruh 30 poin. Gitu. Kemudian ini juga sama. Tuliskan pengalaman pribadi Anda berkunjung ke Tanah Suci Mekah misalnya. Ya sama ya, ini paragraf. Gitu. Teks jawabannya panjang, jadi kita hanya masukkan poinnya saja ya. Nah, kalau sudah itu kan nanti 30 tambah 30, 60 tambah 10, 70, dan 70 tambah 30 soal PG, poin totalnya adalah 100. Jadi kita tidak perlu konversi lagi. Jadi kalau siswa atau responden kita menjawab benar semua pertanyaan, maka poin totalnya adalah 100 gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk membuat batasan waktu? Nah, yang pertama kali jika teman-teman belum pernah atau pertama kalinya ingin membuat batasan waktu di Google Form teman-teman, maka yang kita harus lakukan adalah kita klik titik-titik 3 ini yang vertikal. Nah, kita klik add-on. Nah, setelah itu muncul seperti ini ya. Telusuri aplikasi, ya kita pilih nih form limiter. Kebetulan di laptop saya sudah terinstal. Kalau punya teman-teman pertama kalinya menggunakan form limiter, berarti ini nanti tulisannya install, diklik saja diinstal. Mudah caranya dan cepat, tidak lama seperti pemasangan
software di laptop gitu ya. Ini cukup cepat ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah baru kita ke ini ya, pengayak yang bentuknya seperti puzzle tuh. Kita klik form limiter. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Setelah saya analisis, tidak bisa menggunakan ini karena akun dalam komputer saya ini banyak ya, jadi terlalu banyak, jadi usahakan hanya satu. Nah, saya contohkan pakai Internet Explorer ya. Di sini email yang aktif hanya satu. Nah, hanya satu ya. Kemudian kita klik yang tadi, form limiter, setting limit. Nah, di sini akan muncul date and time. Date and time. Kita klik date and time, kemudian kita pilih tanggalnya. Kita pilih tanggalnya, ini tanggal 3 misalnya, tanggal 3 atau tanggal 2 ya. Tanggal 2, waktunya PM, jam 12:30 kurang. Kalau sudah, kita setting. Kemudian di sini kan sebelumnya tidak ada kata-kata peringatan seperti ini nih. Nah, kita buat sendiri, terserah bentuknya seperti apa. Kalau saya, maaf, waktu ujian telah selesai, silahkan hubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi ini akan muncul ketika responden atau siswa kita mengerjakan atau membuka link Google Form ini lewat dari pukul 12.20 PM gitu. Jadi nanti akan muncul peringatan seperti ini. Kalau sudah, kita save and enable ya, kita save. Nah, kalau sudah, baru kita setiap perubahannya pastikan itu sudah fix ya. Nah, tips dari saya, ketika kita membuat password, kita ingin menghendaki ada token atau ada password dalam soal ujian kita di Google Form. Nah, soalnya itu jangan disetting acak ya, kan di sini kan di setelan ada presentasi. Di sini acak urutan pertanyaan, jangan di checklist. Karena kalau di checklist, soalnya diacak, nah, itu akan menyebabkan password atau token bisa saja berada tidak di di bagian awal. Nah, tapi kalau ada dua bagian seperti ini, itu tidak masalah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu tadi, ketika kita ingin mengatur limit waktunya. Nah, jika tidak bisa, coba teman-teman periksa kembali akun yang aktif di PC atau laptop teman-teman, ada banyak atau tidak. Diusahakan hanya satu yang aktif itu. Karena saya sudah mencoba ketika saya menggunakan di Google Chrome, ini banyak email yang aktif ya. Ini tidak bisa, yang muncul
seperti ini bantuan. Tapi ketika saya gunakan Internet Explorer dan akun yang aktif hanya satu, ini kan keluar, yang ini hanya satu, itu bisa tampilannya seperti ini. Nah, itu ya, itu analisis saya. Nah, kemudian jangan lupa setiap perubahan yang dilakukan itu pasti memiliki link yang berbeda. Pastikan setiap kita melakukan perubahan, linknya pun juga berubah. Nah, jangan lupa untuk memudahkan kita mengingat URL-nya, kita custom ke aplikasi bit.ly.com yang sudah saya paparkan di video saya sebelumnya. Seperti itu. Nah, oke, teman-teman, saya rasa cukup tutorial kali ini. Semoga dapat membantu, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share jika teman-teman merasa tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu banyak orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.